Salam hormat saya kepada Bapak Robianto selaku tutor pada mata kuliah Basis Data STSI 4105. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Adiatnyana dengan NIM 0563037771 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Universitas Terbuka Mataram. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tahapan praktikum tugas 1 mata kuliah basis data mengenai ERD, yaitu pembuatan Entity Relationship Diagram berdasarkan studi kasus rumah sakit. Praktikum ini saya kerjakan dengan mengacu pada BMP MSIM 4206 basis data, khususnya modul 3, serta panduan praktikum pembuatan ERD yang tersedia pada e-learning Universitas Terbuka. Kasus yang diberikan menjelaskan bahwa sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Soalnya, dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Ya, berdasarkan kasus tersebut, saya akan melakukan tahapan pembuatan ERD sesuai dengan prosedur yang terdapat pada panduan praktikum. Dalam proses praktikum ini, saya menggunakan aplikasi YED Graph Editor untuk membantu membuat diagram ERD nantinya. Mulai dari identifikasi entity, penentuan atribut dan relasi, penambahan kardinalitas, hingga penyusunan ERD final. Baik, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database. Menurut pemahaman saya, entity adalah objek utama yang datanya akan disimpan ke dalam basis data. Nah, berdasarkan hasil analisis kasus rumah sakit, saya menemukan 3 entity utama, yaitu satu dokter, 2 pasien, 3 administrator. Tahapan identifikasi entity ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam penyusunan ERD. Lanjut, langkah kedua adalah menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta primary key. Primary key di sini berfungsi sebagai identitas unik agar setiap data dapat dibedakan satu sama lain. Untuk entity dokter, atribut yang saya gunakan yaitu ID dokter sebagai primary key, lanjut nama dokter, tanggal lahir dokter, selanjutnya ada alamat dari dokter,
Selanjutnya ada nomor HP dari dokter. Lalu spesialis dari dokter. Dan waktu kerja dokter. Nah, untuk entity pasien, atribut yang saya gunakan yaitu ada ID pasien, ID pasien di sini sebagai primary key. Selanjutnya ada nama pasien, lalu ada alamat pasien, lalu jenis kelamin, lalu nomor HP. Oke. Selanjutnya, sedangkan untuk entity administrator, atribut yang saya gunakan yaitu ID admin, lalu nama admin, lalu ada waktu jaga. Nah, oke, selesai. Penentuan atribut ini dilakukan berdasarkan kebutuhan informasi dalam sistem rumah sakit dan mengacu pada contoh dalam panduan praktikum.
Setelah entiti dan atribut ditentukan, langkah berikutnya masuk dalam tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi seluruh himpunan relasi antar entiti. Untuk mempermudah identifikasi relasi, saya membuat matriks relasi antar entiti sebagai berikut. Berikut merupakan tabel matriks relasi yang telah saya buat. Tabel matriks relasi ini digunakan untuk melihat hubungan yang mungkin terjadi antar entiti. Cara membacanya adalah dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, dokter dengan pasien memiliki relasi memeriksa. Pasien dengan administrator memiliki relasi mendaftar, dan administrator dengan dokter memiliki relasi memberikan data atau menyerahkan data. Dari matriks relasi tersebut, saya memperoleh beberapa relasi utama, yaitu 1. Dokter memeriksa pasien, pasien mendaftar kepada administrator, administrator menyerahkan atau memberikan data pasien kepada dokter. Selanjutnya kita masukkan ke dalam YAD Graph Editor untuk relasi-relasinya. Yang pertama tadi relasinya dokter memeriksa pasien. Relasi memeriksa. Selanjutnya, pasien mendaftar pada administrator, relasinya mendaftar. Dan administrator memberikan data pasien kepada dokter. Relasinya memberikan data. Oke. Tahapan matriks relasi tadi sangat membantu dalam menentukan hubungan antar entiti secara lebih sistematis. Langkah berikutnya atau tahap keempat adalah menentukan derajat relasi atau kardinalitas antar entiti. Pada tahap ini saya menganalisis apakah hubungan antar entiti bersifat satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Nah, berdasarkan hasil analisis kasus, diperoleh hasil sebagai berikut. Relasi dokter dengan pasien adalah many to many atau banyak ke banyak. Dokter ke pasien, banyak ke banyak. Ini karena dokter dapat memeriksa banyak pasien dan pasien juga dapat diperiksa oleh beberapa dokter. Selanjutnya, relasi administrator dengan dokter. Administrator dengan dokter juga bersifat many to many atau banyak ke banyak. Ini karena banyak administrator dapat memberikan atau menyerahkan data kepada banyak dokter. Selanjutnya, relasi administrator dengan pasien juga bersifat many to many atau banyak ke banyak. Ini karena banyak pasien dapat dilayani oleh beberapa administrator. Nah, dengan adanya kardinalitas ini, hubungan antar entiti menjadi lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan sistem rumah sakit. Lanjut dengan tahap kelima. Pada tahap terakhir ini, saya melengkapi himpunan entiti dan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Sesuai konsep basis data relasional, apabila suatu relasi memiliki kardinalitas banyak ke banyak,
maka relasi tersebut harus diubah menjadi entiti baru atau entiti asosiatif. Hal ini dilakukan agar struktur basis data menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan implementasi database relasional. Nah, berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa relasi many to many atau banyak ke banyak yang berubah menjadi entiti baru, yaitu bisa kita lihat pada gambar dan final IRD rumah sakit yang telah saya buat. Di sini relasi dokter dan pasien berubah menjadi entiti baru bernama pasien dokter. Entiti pasien dokter memiliki atribut ID pemeriksaan sebagai primary key, ID dokter sebagai foreign key atau kunci tamu, ID pasien sebagai foreign key. Lanjut ada waktu periksa dan resep. Pada entiti ini, ID pemeriksaan digunakan sebagai identitas unik setiap data pemeriksaan. ID dokter merupakan primary key dari entiti dokter yang menjadi foreign key atau kunci tamu pada entiti pasien dokter. ID pasien merupakan primary key dari entiti pasien yang menjadi foreign key pada entiti pasien dokter. Nah, sedangkan waktu periksa merupakan atribut deskriptif atau non-key yang digunakan untuk menyimpan waktu pemeriksaan pasien, dan resep merupakan atribut deskriptif atau non-key yang digunakan untuk menyimpan hasil resep obat dari dokter kepada pasien. Nah, dengan adanya entiti baru ini, maka relasi many to many atau banyak ke banyak antara dokter dan pasien dapat dipecah menjadi hubungan yang lebih terstruktur. Kedua, relasi administrator dan pasien. Relasi mendaftar sebelumnya berubah menjadi entiti baru bernama registrasi atau daftar. Entiti registrasi atau daftar ini memiliki atribut ID daftar sebagai primary key, ID admin sebagai foreign key, dan ID pasien sebagai foreign key. Tanggal daftar sebagai atribut non-key. Pada entiti ini, ID admin berasal dari primary key entiti administrator yang menjadi foreign key atau kunci tamu pada entiti daftar. ID pasien berasal dari primary key entiti pasien yang menjadi foreign key atau kunci tamu pada entiti daftar. Selanjutnya yang ketiga, relasi administrator dan dokter. Relasi memberikan data tadi berubah menjadi entiti baru bernama dokter admin. Dokter admin memiliki atribut ada ID data sebagai primary key, ID admin sebagai foreign key, ID dokter sebagai foreign key, dan waktu penyerahan sebagai atribut non-key. Pada entiti ini, ID admin berasal dari primary key entiti administrator yang menjadi foreign key atau kunci tamu pada entiti dokter admin. ID dokter berasal dari primary key entiti dokter yang menjadi foreign key atau kunci tamu pada entiti dokter admin. Dengan adanya entiti baru tersebut, seluruh relasi many to many berhasil diubah menjadi struktur relasi yang lebih baik dan sesuai dengan implementasi basis data relasional. Jadi, ini merupakan hasil akhir IRD yang telah saya buat berdasarkan tahapan praktikum. IRD ini terdiri dari entiti utama, entiti relasi, atribut, primary key, foreign key, relasi, serta kardinalitas antar entiti. Menurut saya, IRD ini sudah mampu menggambarkan proses pelayanan rumah sakit secara lengkap, terstruktur, dan sesuai dengan konsep basis data relasional. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, saya memahami bahwa pembuatan IRD bukan hanya sekedar menggambar diagram, tapi merupakan proses analisis yang sistematis dalam menentukan entiti, atribut, relasi, kardinalitas, primary key, serta foreign key agar struktur basis data menjadi lebih baik dan konsisten. Melalui praktikum ini, saya juga memahami bahwa konsep basis data relasional diterapkan dalam kasus nyata,
khususnya pada sistem rumah sakit. Dan demikian presentasi praktikum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih.